Kalau laki-laki masuk surga dikasih bidadari 7 orang, bagaimana dengan wanita? Apakah dapat 7 pangeran? Wanita yang terlintas di pikirannya ingin dapat 7 pangeran tak masuk surga. Kalau ada ibu berpikir akan masuk surga lalu punya suami 7, itu dijamin tak masuk surga. Kaum muslimin, tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakan ini. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Aduh, ente kadang-kadang ya. Aduh, ente kadang-kadang ya. Indonesia sekarang pertumbuhan gereja tertinggi di dunia, 380% per tahun. Dulu umat Islam 99%, sekarang tinggal lebih kurang 80% umat Islam. Hampir 20%. Pertumbuhan gereja kita tertinggi di dunia, 380%. Lihat Asmiranda, udah umroh murtad. Lihat Luqman Sardi, anak Idris Sardi murtad. Subhanallah. Hampir setiap hari saya menerima laporan. Ada yang murtad, terutama Sunda, Padang, Aceh, Betawi. Ibu jangan anggap enteng ini, Bu. Murtad itu kafir, Bu. Kafir itu neraka jahanam. Dijamin masuk neraka. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Surga itu hak prerogatif Allah. Kita kiai sebesar apapun, setaat apapun, jangan pastikan bahwa dia masuk surga. Sebaliknya, manusia sedurhaka apapun, jangan pastikan bahwa dia pasti masuk neraka, karena itu hak prerogatif Tuhan. Nah, kita ketahui satu ayat Al-Quran di dalam surat Maryam 19 ayat 71. Wa iminkum illa wariduha kana ala rabbika hataman maqdiyan. Artinya, dan semua orang di antara kamu akan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa sih mereka ditetapkan untuk masuk neraka? Kalau dalam kitab Roma dikatakan, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Kita ini manusia yang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Maka kita bersyukur Bapak Ibu, dengan hadirnya firman yang jadi manusia, sehingga firman itu yang menjadi panutan bagi kita, dan dia memberikan contoh bagi kita, sehingga kita yang tidak layak dilayakkan, saudara. Siapa ini? Orang yang percaya kepadanya. Orang yang percaya kepadanya. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, maka kita sudah pasti selamat. Tidak ada keraguan-raguan sedikit pun pada kita orang Kristen yang sudah percaya, beriman, bertakwa kepada Yesus untuk masuk surga. Tidak ada keraguan bagi kita. Kita pasti selamat. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalam diri kita mengenai keselamatan. Kenapa? Karena kita percaya kepada Yesus dan janji-janjinya itu ya dan amin, Bapak Ibu. Seandainya Yesus tidak hadir ke muka bumi ini, di tengah-tengah kita, maka tidak ada bedanya kita dengan orang-orang di dunia ini, Bapak Ibu. Orang di luar agama Kristen, tidak ada bedanya. Ya, mereka percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, pencipta langit dan bumi. Semua agama juga percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, pencipta langit dan bumi. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, siapa di antara kita yang percaya kepada Dia yang datang dari surga untuk menyelamatkan kita? Kepada Dia yang datang dari Elohim, dalam Injil Yohanes dikatakan. Kepada Dia yang datang dari Tuhan, Bapak Ibu. Kepada Dia yang datang dari surga. Sedikit sekali orang yang percaya. Pada mulanya firman-firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Di ayat yang lain dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Ya, firman itu yang bersama-sama dengan Elohim telah menjadi manusia, telah menjadi daging, Bapak Ibu. Nah, kita yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Ketika Tuhan melihat semua manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan, ya, Tuhan mengutus para nabi dan rasul untuk menyelamatkan kita dari dosa. Tidak ada satupun nabi dan rasul yang mampu menyelamatkan umat manusia dari dosa, sehingga Dia pribadi yang harus datang. Kenapa? Tidak ada satupun nabi dan rasul yang bisa menyelamatkan umat manusia dari dosa. Karena nabi dan rasul itu punya unsur manusia, Bapak Ibu. Ya, saya dapatkan sesuatu ketika saya membaca Alkitab. Kenapa sih Dia harus datang untuk menyelamatkan kita yang berdosa? Bukankah sudah banyak diutus para nabi dan rasul? Iya benar Bapak Ibu. Alkitab mencatat dulu sebelum Yesus datang ke dunia ini, itu ada nabi dan rasul yang diutus oleh Tuhan. Untuk apa diutus? Untuk membawa umat manusia kepada Tuhan. Untuk membawa umat manusia
dari jalan yang jahat ke jalan yang baik. Untuk mengsadarkan manusia supaya manusia tidak lagi berkubang di dalam dosa. Tetapi Bapak Ibu, tidak ada satupun nabi dan rasul yang bisa membereskan dosa manusia. Kenapa tidak ada nabi dan rasul yang bisa membereskan dosa manusia? Karena nabi dan rasul itu juga punya unsur manusia. Artinya gen manusia Bapak Ibu sama dengan kita. Adanya nabi dan rasul itu sama dengan adanya kita dan lahirnya kita. Prosesnya itu sama. Ya, prosesnya sama. Nabi A, nabi B, nabi C, prosesnya. Proses adanya Nabi A, Nabi C ini sama dengan proses adanya kita yang ada di bangsa dan negara ini di tahun 2023 ini Bapak Ibu. Sama persis, tidak ada bedanya. Paling beda cara persalinan, ya beda kulturnya, beda bahasa, beda suku, ras, segala macam. Tetapi proses adanya kita itu sama. Lalu Tuhan sendiri yang harus datang ke dunia ini dalam wujud manusia, dalam wujud daging. Seperti saya katakan tadi, seandainya dia tidak datang dalam wujud daging, maka sama kita dengan tetangga kita RT 06. Tidak ada bedanya Bapak Ibu. Sama. Yang membuat kita berbeda apa? Dia hadir ke dunia ini untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa. Dia hadir untuk memisahkan kita dari dosa kita. Maka kita bersyukur kepada Tuhan di mana dia hadir ke dunia ini dalam wujud manusia. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Bagaimana orang yang tidak percaya Bang Pendi? Orang yang tidak percaya itu berada di bawah hukuman maut, saudaraku. Ya, kembali lagi ke dasar apa yang saya sampaikan tadi di awal. Ya, apa yang membuat mereka itu ditetapkan masuk neraka? Karena tak ada satupun di antara orang itu yang taat. Tidak ada satupun di antara manusia ini yang taat, baik mereka maupun kita. Tidak ada yang taat. Tidak ada. Sekalipun ada orang yang berkata, neraka itu tidak akan menyentuh kami kecuali hanya beberapa hari saja. Emangnya neraka itu laundry? Yang kedua, ada orang yang berkata, Tuhan nanti memisahkan antara orang yang bertakwa dan orang yang tidak bertakwa. Saya sudah jawab tadi. Bagaimana takaran ketakwaan seseorang itu di hadapan Allah? Dan bagaimana kita menyadari bahwa kita ini adalah termasuk orang yang bertakwa? Bukankah semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan? Dikatakan juga dalam iman saya yang lama dalam sebuah hadis, kullu bani adaman khata'un wa ghairu khata'ina at-tawwabun. Semua manusia telah berdosa. Semua anak Adam, anak manusia berdosa, pasti melakukan kesalahan dan dosa. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan dan dosa lah bagi mereka yang bertobat. Nah, Bapak Ibu, kita bersyukur. Ya, kita pasti selamat. Kenapa? Karena kita sudah percaya kepada Dia. Maka dikatakan dalam Injil Lukas 5 ayat 32, saudaraku. Kita bersyukur kita dibela sama Tuhan, bukan kita yang bela Tuhan. Kita bersyukur di mana Tuhan datang mencari kita yang berdosa. Alkitab mengatakan dalam Injil Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Yeshua HaMashiach hadir, Yeshua HaMashiach datang, Jesus Christ datang ke dunia ini untuk memanggil orang berdosa supaya mereka bertobat. Dia datang bukan untuk memanggil orang benar. Pertanyaannya Bang Pendi, bukankah mereka itu juga orang berdosa? Benar Bapak Ibu, tetapi mereka merasa dirinya benar. Nah, perhatikan di sini. Kenapa mereka dia dipanggil oleh Tuhan? Seolah-olah Tuhan pilih kasih. Tidak pilih kasih Bapak Ibu. Tuhan datang memanggil orang yang berdosa. Kenapa mereka tidak termasuk panggilan? Karena mereka merasa dirinya benar. Padahal orang berdosa. Merasa diri benar padahal orang berdosa. Makanya orang itu tidak mau datang untuk panggilan itu. Untuk menerima panggilan itu mereka tidak mau datang. Kenapa? Merasa dirinya orang benar. Orang hebat. Orang yang sudah pegang kunci surga. Padahal ketika kita tanya, tidak yakin masuk surga. Nah, ini orang merasa benar, merasa diri orang soleh, merasa diri orang paling banyak amal, merasa diri orang yang paling banyak melakukan kebaikan. Sehingga tanpa perlu Yesus, orang itu bisa masuk surga. Nah, ini saudaraku perbedaannya. Yesus datang untuk memanggil kita orang berdosa. Bagaimana dengan mereka? Mereka bukan orang berdosa, mereka juga orang berdosa, tetapi mereka merasa dirinya orang yang paling benar. Nah, saudara sudah tahu? Ingat, jaga iman saudara. Berdiri teguhlah di atas pondasi iman yang benar. Jangan pernah menyangkal iman percaya kita kepada Yesus. Di luar Dia tidak ada keselamatan. Satu-satunya keselamatan yang hakiki kita hanya bisa dapatkan di dalam Dia. Ya, di dalam Dia. Di dalam Dia bukan hanya kita dapatkan kesembuhan, mukjizat.
damai, sejahtera, sukacita, bukan. Di dalam Dia, lebih daripada itu kita dapatkan keselamatan. Ini yang paling dibutuhkan oleh setiap umat manusia. Selain damai, sejahtera, sukacita, kesembuhan, mukjizat, yang paling penting di antara itu semua adalah keselamatan. Apa gunanya kita memiliki seluruh isi dunia ini apabila jiwa kita tidak selamat? Shalom alaikum bishim Hamasyah, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yeshua Hamasyah, Waruah Hakudes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam penguasaan saudara. Terima kasih.